Haleluya. Shalom saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berhari Minggu. Kita kembali beribadah di hari Minggu yang terakhir di bulan ini, saudara. Ya, minggu yang terakhir di bulan Oktober. Artinya kita akan masuk ke bulan November. Dan tinggal sedikit lagi kita akan masuk ke tahun 2024, saudara. Nggak terasa dan luar biasa, saudara. Kita ada di hari ini, itu semua karena berkat dan anugerah Tuhan. Oleh karena itu, saya mengajak setiap saudara untuk kita kembali mengucap syukur di hari ini. Kita beribadah di hari ini. Dan sebelum kita memulainya, saudara silahkan share link ibadah ini sebanyak-banyaknya ke keluarga, family, ke orang-orang yang saudara kasihi dan orang-orang yang tentunya Tuhan taruh di hati saudara untuk saudara share link ibadah ini. Haleluya. Sehingga ibadah ini melalui ibadah ini kan kita dapat berbagi berkat dengan keluarga kita, dengan sanak saudara kita, dengan orang-orang yang kita kasihi. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, pagi ini kita masuk dalam minggu yang terakhir dan minggu depan di minggu tanggal 5 November. Ya, sembari saudara share, saya akan umumkan hal ini. Ya, kita akan beribadah secara onsite kembali. Tempatnya nanti akan diberitahukan menyusul, tapi ini sudah ada kepastian, saudara, bahwa puji nama Tuhan, oleh karena berkat dan anugerah Tuhan, tanggal 5 November kita bisa beribadah secara onsite lagi, saudara. Haleluya, haleluya. Ya, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita mengawali ibadah ini. Kita datang dengan ucapan syukur. Kita mengucap syukur sama Tuhan, kita berdoa sama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan terima kasih buat berkat-Mu. Tuhan terima kasih buat kasih-Mu. Tuhan terima kasih buat anugerah-Mu. Tuhan terima kasih buat cinta-Mu. Terima kasih buat pertolongan-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat cinta kasih-Mu yang begitu nyata dan sempurna, dahsyat dan ajaib. Bapak, kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan atas semua pertolongan-Mu, atas semua tuntunan-Mu, atas semua mujizat-Mu, pemeliharaan-Mu yang nyata dan sempurna yang boleh terjadi dalam hidup kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Kami masih hidup sebagaimana kami hidup hari ini. Dan itu semua karena-Mu, itu semua karena berkat-Mu, itu semua karena anugerah-Mu. Tuhan, kalau hari ini kami mau beribadah, bukan ibadah supaya kami memperoleh ini, memperoleh itu, enggak Tuhan. Tapi kami datang beribadah karena kasih-Mu terlalu besar buat kami. Cinta-Mu nyata buat kami, tangan-Mu ajaib buat kami, perbuatan-Mu terlalu dahsyat dan ajaib buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan berdoa melalui ibadah ini Tuhan, dan kami percaya, kami imani dengan iman kami yang teguh di dalam Yesus. Bahwa melalui ibadah ini, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Yang menanti jawaban doa dijawab doanya. Ada perkara-perkara dahsyat dan ajaib yang terjadi. Ada mujizat-mujizat yang terjadi. Ada pertolongan demi pertolongan Tuhan yang terjadi. Ada perkenanan demi perkenanan Tuhan yang terjadi. Bahkan ada jamahan demi jamahan, lawatan demi lawatan Tuhan yang terjadi. Bapak, kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami bersatu hati. Kami ikat, patahkan, kami hancurkan setiap kuasa-kuasa kegelapan, pencuri-pencuri dan singa yang mengaum yang mengganggu jalan yang pada kami ini. Bapak, berkati setiap sarana prasarana yang kami pakai dalam pada online saat ini. Sinyal yang Kau berkati, jaringan yang Kau berkati, perangkat yang Kau berkati. Bapak, kami berdoa Tuhan,
Oh Tuhan, biarkan ibadah online ini adalah ibadah yang memuliakan nama-Mu Tuhan. Kau ambil alih Tuhan, ambil alih atas hamba-Mu yang melayani, ambil alih atas kami, kuduskan, sucikan tempat di mana kami mengikuti ibadah online ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh Tuhan, kami serahkan awal ibadah ini, pertengahan hingga akhirnya nanti dalam tangan-Mu Tuhan. Biar nama-Mu dipermuliakan, nama-Mu ditinggikan. Kami percaya ada kesaksian demi kesaksian yang muncul sepanjang ibadah ini. Karena kami percaya, kami menyerahkan kuasa Roh Kudus bekerja, kuasa Roh Kudus menjamah, kuasa Roh Kudus yang berkarya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami mau mengawali ibadah ini dengan doa Bapa kami, seperti apa yang Kau ajarkan buat kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang siap diberkati, yang siap memuji nama Tuhan, yang siap dijamah oleh Tuhan, yang siap melakukan yang terbaik buat Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya, 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 haleluya. Kita mau ucap syukur sama Tuhan. Tuhan, gak kerasa kami hampir ada di ujung tahun. 2 bulan lagi kami sudah berganti tahun. Dan itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because His given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And I'll let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And I'll let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Yuk katakan give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And I'll let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And I'll let the weak say, I am strong. Let the poor
and breathe because of what the Lord has done for us. Give thanks, give thanks, give thanks. Hallelujah, hallelujah. Haleluya, 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 haleluya. Kami datang dengan hati yang bersyukur. Kami datang dengan hati yang menyembah. Oh, haleluya, 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 haleluya. Dan kami mau nyanyi. Oh, puji dan syukur hanya bagimu, hormat hanya bagimu, segala kemuliaan hanya bagimu, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Oh, satu-satunya juru selamat manusia, satu-satunya Tuhan, satu-satunya penebus. Oh, haleluya, 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 haleluya. Satu-satunya penolong kami, satu-satunya Tuhan kami. Kami mau puji, kami mau sembah Engkau, Tuhan. Haleluya. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Sama-sama katakan, I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised, to be praised. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh Tuhan, nyanyi puji bagimu, nyanyi puji bagimu, Raja di atas segala raja. Oh, your name is great and greatly to be praised. Hallelujah, hallelujah.
I sing praises to your name. Hallelujah. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. Hallelujah. For your name is great and greatly to be praised. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 oh hallelujah. Hallelujah, haleluya. Engkau baik Tuhan, Kau baik, Kau ajaib. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rancangkan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Katakan, tiada terduga kasih-Mu, oh heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran
Penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Kau tidak sedetik pun meninggalkan dalam hidup kami Tuhan. Kau tidak sedetik pun meninggalkan kami. Kau selalu ada bersama-sama dengan kami di setiap musim hidup. Kau selalu ada bersama-sama dengan kami di setiap musim hidup kami. Lewati segala masalah dalam hidup kami, lewati segala perkara dalam hidup kami. Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami bangga punya Bapa seperti-Mu. Kami bangga punya Yesus. Kami bangga punya Juru Selamat. Kami bangga punya Penebus. Kami bangga punya Allah yang hidup, yang selalu ada bersama-sama dengan kami, namanya Allah Immanuel. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih, saatnya kami menaikkan pengagungan kami, puji-pujian kami, mazmur kami. Bertahtalah di atas puji-pujian kami, sebab hanya Engkau yang layak disembah, hanya Engkau yang layak dipuji di atas segala-galanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Katakan sama-sama. Ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup bebas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Katakan sama-sama. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Sama-sama katakan, sungguh kami bangga ya Bapa. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Katakan, kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Haleluya.
Sama-sama bilang Kau yang terbesar ya Tuhan. Dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Sama-sama katakan, Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Haleluya. Senang hati aku memuji, senang jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat suaraku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Ya, Kau terbesar dan mulia, karena semua perbuatanmu ajaib. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku memuji, senang jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat suaraku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat suara memuji, ungkapkan sukacita di hati. Katakan, Kau terbesar dan mulia, karena semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu.
Saat tidak ada dasar untuk berharap, semua keadaan mengecewakan, Kaulah tetap pengharapan kami Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Katakan, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu ya Tuhan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah satu-satunya sumber pengharapan kami ya Bapa. Kaulah satu-satunya pengharapan yang kami punya ya Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kami pandang wajah-Mu, kami pandang wajah-Mu. Haleluya Tuhan. Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Katakan, ku angkat suaraku dan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Kami pandang wajah-Mu senantiasa Tuhan. Kami berseru kepada-Mu karena pertolongan kami hanya daripada-Mu. Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya, Kaulah harapan kami.
satu-satunya Tuhan yang kami harapkan. Kau satu-satunya Yesus yang kami harapkan. Kau satu-satunya Bapa yang kami harapkan. Bapa, oleh karena itu kami butuh isi hati-Mu. Kami perlu pewahyuan firman-Mu atas kami. Kami perlu Tuhan sabda-Mu. Karena firman-Mu itu pelita bagi kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Dan kami percaya firman-Mu adalah firman yang mengubahkan kami. Dan firman-Mu adalah perkataan-Mu sendiri. Dan kami percaya firman-Mu adalah firman yang penuh dengan kuasa. Dan kami percaya lewat ibadah ini yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang butuh pertolongan mendapat pertolongan. Bahkan ada mujizat demi mujizat terjadi. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kami, itu yang Tuhan sediakan buat setiap kami yang mengasihi. Bapak, bukakan apa yang jadi isi hati-Mu, singkatkan ya Bapak akan kebenaran firman-Mu. Ambil alih atas hamba-Mu sepenuhnya seutuhnya. Tutup bungkus hamba dengan kuasa darah-Mu, sembunyikan di balik kuasa salib-Mu. Ambil alih, urapi atas hamba-Mu. Urapi dengan Roh Kudus-Mu. Penuhi hamba-Mu dengan Roh Kudus-Mu. Dan ambil alih atas lidah bibir hamba-Mu, sehingga ketika hamba-Mu mengucapkan dan setiap perkataan yang keluar dari lidah bibir ini adalah perkataan firman-Mu, adalah perkataan yang memuliakan Tuhan, adalah perkataan yang daripada Tuhan, bukan dari hamba-Mu. Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan kami percaya firman-Mu adalah firman yang membangun, firman-Mu adalah firman yang menguatkan, firman-Mu adalah firman yang mengubahkan kami, mendatangkan mujizat buat kami. Dan kami percaya, kami datang dan kami selesai dari ibadah ini tidak pernah akan sama lagi. Karena Yesus sudah menjamah kami, karena Roh Kudus sudah melawat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bukakan setiap telinga, mata, dan hati kami, agar kami dapat fokus mendengarkan firman-Mu tanpa gangguan apapun. Terima kasih Yesus, ambil alih atas pemberitaan firman ini. Jauhkan, singkirkan Tuhan dari setiap kuasa kegelapan, roh jahat, pencuri-pencuri, singa mengum-ngum. Kami ikatkan, patahkan, kami hancurkan setiap kuasa kegelapan, roh jahat, pencuri-pencuri, dan singa mengum-ngum yang mengganggu setiap pemberitaan firman Tuhan. Agar setiap firman Tuhan dapat sampai, setiap benih firman-Mu dapat tertanam senantiasa dalam hidup kami, dan kami dapat melakukan, kami menangkap, kami melakukan, kami mengerti akan kehendak-Mu, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman, dan oh Tuhan, kesaksian Injil yang terbuka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan ucap syukur, yang siap diberkati oleh firman Tuhan, oleh kebenaran firman Tuhan, yang siap dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan, yang siap diajar, dididik oleh kebenaran firman Tuhan, yang siap untuk menerima, melakukan, dan menangkap isi hati Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Shalom saudara. Hari ini pemberitaan firman Tuhan, dan kita ada di minggu yang terakhir dalam pemberitaan firman Tuhan dalam serial terobosan. Jadi bulan ini adalah bulan totally breakthrough. Kita percaya saudara akan lihat 1-2 hari dari hari ini, ya, itu akan jadi terobosan. Dan di bulan ini saudara akan ngalamin, saya percaya di sepanjang bulan ini, bahkan bulan depan, bahkan tahun-tahun depan, saudara, kita akan selalu dibawa Tuhan tuh makin naik, makin naik, makin naik. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, itu yang Tuhan akan sediakan, itu yang Tuhan akan berikan, itu yang Tuhan akan genapi dalam hidup saudara. Amin. Dan saya percaya hidup setiap kita hari-hari ini adalah hidup yang penuh dengan terobosan.
Haleluya. Dan sebelum kita membuka firman Tuhan, saudara, saya ingin mengajak saudara perhatian sedikit. Minggu depan, kita di tanggal 5 November, saudara, minggu depan tanggal 5 November, saudara, kita sudah kembali mengadakan ibadah onsite, tempatnya menyusul, itu sudah pasti. Tetapi masih ada 2 pertimbangan tempat yang minggu ini segera kami akan putuskan. Dan saudara, mulai tanggal 5 November, saudara bisa kembali mengikuti ibadah secara onsite. Dan di tanggal itu juga kita ada perjamuan kudus dan pengurapan awal bulan seperti biasa, saudara. Ya, saudara bisa hadiri dan ikuti. Haleluya. Ya. Buka Alkitab kita sama-sama di dalam Amsal pasalnya yang keempat. Ya, kitab Amsal pasalnya yang keempat. Ya. Ayatnya yang keempat sampai 24. Ya. Amsal pasalnya yang keempat. Amsal pasal 18. Sorry. Amsal pasal 18 ayat yang keempat sampai 24. Ya. Amsal pasalnya 18 ayat 4 sampai 24. Jadi 20 ayat kita baca dulu. Karena ini sifatnya pengajaran. Jadi saudara silakan memperhatikan. Kalau perlu saudara mencatat. Ya. Jadi setelah pengajaran saya harap gini. Jadi sebulan pengajaran yang saya sampaikan, atau setiap minggu pengajaran demi pengajaran yang disampaikan di dalam ibadah raya maupun di dalam ibadah-ibadah yang lainnya ataupun dalam pengajaran-pengajaran serial yang lainnya, saudara bisa mencatat itu dan saudara bisa mengerti akan hal itu, saudara bisa nangkep hal itu, sehingga ke depan saya akan masuk dalam materi-materi yang terus saya baruin supaya makanan rohani saudara itu bisa kaya. Sehingga saudara benar-benar terbangun manusia rohnya. Jadi nggak perlu nanti ketika ini diulang lagi ke sini, ya. Memang kalau Tuhan menghendaki untuk diulang, ya saya akan ulang. Tetapi saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, alangkah baiknya kita mencatat, alangkah baiknya kita menangkap benar-benar dan kita benar-benar masuk gitu ke hati kita. Ya. Mari kita baca Amsal 18 ayat 4 sampai 24. Firman Tuhan berbicara demikian. Perkataan mulut orang adalah seperti air yang dalam, tetapi sumber hikmat adalah seperti batang air yang mengalir. Tidak baik berpihak kepada orang fasik dengan menolak orang benar dalam pengadilan. Bibir orang bebal menimbulkan perbantahan, dan mulutnya berseru meminta pukulan. Orang bebal dibinasakan oleh mulutnya, bibirnya adalah jerat bagi nyawanya. Perkataan pemfitnah seperti sedap-sedapan yang masuk ke lubuk hati. Orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Perhatikan. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, dan seperti tembok yang tinggi menurut anggapannya. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan, dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Hadiah memberi keluasan kepada orang, membawa dia menghadap orang-orang besar. Pembicaraan pertama dalam suatu pertikaian nampaknya besar, lalu datanglah orang lain dan menyelidiki perkaranya. Undian mengakhiri pertengkaran dan menyelesaikan persoalan antara orang-orang berkuasa. Saudara yang dikhianati lebih sulit dihampiri daripada kota yang kuat. Dan pertengkaran adalah seperti palang gapura sebuah bumi. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya, ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya.
Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Siapa yang mendapat istri mendapat sesuatu yang baik, dan ia dikenan Tuhan. Orang miskin berbicara dengan mohon-mohon, tetapi orang kaya menjawab dengan kasar. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat baik yang lebih karib daripada seorang saudara. Haleluya. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kita akan belajar berbagai hal ya di ayat emas hari ini, yaitu Amsal 18 ayat 21 yang berbicara demikian. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, judul firman Tuhan hari ini adalah kuasa perkataan. Ya, judul firman Tuhan hari ini adalah kuasa perkataan. Saudara, firman Tuhan hari ini itu ada kaitannya dengan tema kita di bulan ini, yaitu totally breakthrough atau terobosan total. Karena bagaimanapun juga kuasa perkataan kita, apa yang kita ucapkan, itu menentukan terobosan itu terjadi apa enggak dalam hidup kita. Ya, mari kita baca lagi dalam Amsal 18 ayat 21 ini. Hidup dan mati dikuasai lidah. Stop sampai poin ini. Saudara boleh ulang-ulang di sini. Hidup dan mati, ya, dikuasai lidah. Artinya ada kuasa dalam lidah kita. Artinya ada kuasa dalam perkataan kita. Artinya ada kuasa dalam ucapan kita. Sehingga Alkitab ngomong hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Ya. Sekali lagi apa? Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Kita akan belajar di sini, saudara, perkataan kita, setiap perkataan kita, setiap ucapan kita, setiap omongan kita adalah benih yang akan bertumbuh dan yang akan kita tuai pada saatnya. Jadi setiap perkataan kita, setiap ucapan kita, setiap apa yang kita perkatakan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita omongkan, itulah adalah benih yang akan bertumbuh dan akan kita tuai pada saatnya. Saudara pernah nggak nanam benih, saudara? Dan benih itu misalkan saudara nanam benih apel gitu. Nanti tiba-tiba tumbuh jadi stroberi. Mungkin nggak, saudara? Tidak. Begitu juga dengan hal ini, saudara. Perkataan kita, ucapan kita adalah benih. Nah, kalau kita nanamnya benih yang nggak baik, akan buahnya nggak baik. Kalau kita nanamnya perkataan yang baik, perkataan iman, perkataan yang membangun, perkataan yang menguatkan, maka munculnya ada hal-hal yang besar yang Tuhan kerjakan. Jadi perkataan kita, ucapan kita adalah benih yang akan bertumbuh dan akan kita tuai pada saatnya. Dan kita belajar ada kuasa, ada sebuah kuasa yang Tuhan taruh dalam perkataan kita, di dalam mulut kita. Yaitu di dalam Yeremia 1 ayat 10. Mari kita baca. Yeremia 1 ayat 10. Jadi ada kuasa yang Tuhan taruh di dalam setiap perkataan kita, saudara. Dari semua yang saya sampaikan ini berdasar sehingga kita bisa menyelidikinya di Alkitab, saudara. Ya.
Mari kita buka Yeremia pasal 1 ayatnya 10. Firman Tuhan berbicara demikian. Ketahuilah, perhatikan, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan. Jadi ini kuasa yang Tuhan berikan pada Nabi Yeremia, dan kita percayai ini juga diberikan kepada setiap Anda dan saya. Setiap perkataan kita, Tuhan berikan kuasa untuk apa? Untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Untuk apa? Mencabut dan merobohkan, membinasakan dan meruntuhkan, membangun dan menanam. Jadi ada 6 kuasa yang Tuhan berikan, yang Tuhan taruh, yang Tuhan tanamkan dalam setiap perkataan kita atau mulut kita. Untuk yang pertama mencabut, yang kedua merobohkan, yang ketiga membinasakan, yang keempat meruntuhkan, yang kelima membangun, yang keenam untuk menanam. Ya, kuasa untuk mencabut ada pada kita. Kuasa untuk merobohkan juga ada pada perkataan kita. Artinya, di mulut kita bisa menentukan apa yang akan terjadi pada diri kita, apa yang akan terjadi pada keluarga kita. Di mulut kita punya kuasa. Setiap perkataan kita ada kuasa. Perkataan kita bisa menghancurkan seseorang, bisa merobohkan seseorang, bisa membinasakan seseorang, bisa meruntuhkan seseorang, juga bisa membangun seseorang, bisa menanam seseorang. Juga dengan diri kita. Perkataan kita bisa mempengaruhi dengan apa yang akan terjadi di masa depan. Ya. Mari kita buka Yakobus 3 ayat 5. Yakobus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang kelima. Mari kita buka, saudara. Oke, Yakobus itu setelah Ibrani. Saya cari Ibraninya. Oke. Yakobus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang kelima. Firman Tuhan berbicara gini. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat mengerjakan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. 1 Petrus 3 ayat yang ke-8 sampai 10. Kita akan baca dulu, nanti saya akan jelaskan pelan-pelan. Sekalipun kamu belum melihat dia, ini bukan ayatnya. 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-8 sampai 10. Firman Tuhan begini. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati. Perhatikan. Karena itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab, siapa yang mau mencintai hidup dan melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang sehat, dan bibir yang terhadap ucapan-ucapan yang menipu hari-hari ini, saudara. Kita lihat ada peristiwa-peristiwa
Ya, ada peristiwa politik di negara kita dan disertai peristiwa kutuk mengkutuk, saudara. Orang Kristen tidak diajarkan untuk kutuk mengkutuk. Alkitab mengajarkan kita untuk apa? Mengucapkan berkat. Hendaklah kamu memberkati. Karena Alkitab Tuhan Yesus juga ngajarin kita buat apa? Kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi yang mereka yang menganiaya kamu. Apalagi sampai ada ucapan kutuk pada bangsa pilihan Allah. Wah, ini bahaya sekali, saudara. Ya, ini sangat-sangat berbahaya. Alkitab ngomong, barang siapa mengkutuk engkau, Israel, Tuhan yang akan mengutuki. Ini bahaya sekali. Barang siapa yang mengkutuk Israel, akan dikutuki oleh Tuhan. Ini Alkitab yang bilang. Kita nggak mau bahas, buka dari kitab lain selain Alkitab. Tapi ini Alkitab ngomong seperti itu. Bukan saya yang ngomong, tapi Alkitab yang ngomong. Sehingga, saudara, saya simpulkan begini, lidah bisa menjadi penghalang berkat kita ataupun keluarga kita. Sekaligus, lidah juga bisa menjadi pintu terobosan bagi kita dan keluarga kita. Jadi, lidah itu memang ada lagunya lidah tak bertulang, saudara. Tapi gini, apa yang kita ucapkan hari ini itu bisa menentukan keluarga kita itu ke depan seperti apa. Misalkan kayak ini. Kita punya anak, gitu, punya anak. Lalu anaknya itu nakal banget, saudara. Nakal banget, sekolahnya nggak pinter, gitu. Terus kita ngata-ngatain, oh kamu bodoh, oh kamu nih. Wah. Akhirnya anak jadi down, jadi berontak. Itu yang terjadi hari-hari ini. Banyak anak-anak yang jadi berontak, banyak anak-anak yang aslinya tuh baik anaknya, tapi jadi bermasalah, jadi broken, jadi ada rasa berontak, rasa marah, saudara, karena perkataan yang kita ucapkan. Saya menemui hal-hal ini beberapa kali, kes-kes ini, saudara. Karena hal-hal yang diucapkan oleh orang tuanya membawa dia tuh penuh amarah, membawa dia tuh berontak gitu, saudara. Sehingga ada kejadian kayak gini. Karena dia ada dendam oleh perkataan, dia bisa bunuh orang tua yang ngomong itu. Itu terjadi dan itu sempat viral, saudara. Ada kasus itu terjadi, saudara. Saya nggak mau sebutkan kasusnya ya, tapi saya mau sebutkan itu terjadi gitu loh. Artinya benar-benar apa yang Alkitab ngomong, hidup dan mati dikuasai lidah. Makanya hati-hati dengan perkataan yang kita ucapkan. Betul, di sisi lain Alkitab bilang kalau sesama salah tegur lah, tapi kan kita disuruh menegur dengan penuh kasih, bukan dengan caci maki. Caci maki itu bisa mendatangkan malapetaka. Ketika kita menegur orang, tegurlah dia dengan penuh kasih, penuh pengajaran. Amin. Lidah juga bisa menjadi penghalang berkat. Berkat itu nggak selalu bicara materi, tapi berkat juga materi termasuk di dalamnya. Ada berkat materi,
berkat keuangan ya, berkat kesehatan, berkat kelubutan, itu berkat. Segala sesuatu yang mendekatkan kita sama Tuhan itu namanya berkat. Ya, ada nih rumah tangga udah lagi terpuruk usahanya, kerjaannya, salah kepala rumah tangga lagi terpuruk kerjaannya, pulang-pulang dikata-katain, wah kamu nih gimana, yang ada apa? Panas, akhirnya hancur. Nah ini saudara, kita belajar ini. Perkataan itu benih. Kalau yang saudara nanam itu benih nggak baik, saudara kan nuai nggak baik juga. Ngerti sampai sini saudara? Ya. Kalau saudara nanam sesuatu yang baik, yang saudara akan tuai juga yang baik. Ada seorang penemu, seorang ilmuwan yang luar biasa. Sewaktu dia sekolah, saudara, sampai gurunya itu angkat tangan. Ya. Ini orang Yahudi, saudara. Sampai gurunya angkat tangan. Dan singkat cerita, anak ini di DO, drop out, pulang kan? Ya. Tapi gini, orang tuanya itu nggak ngomong, kamu nih gimana sih sekolah dikeluarin? Saking bodohnya nggak gitu, saudara. Tapi anaknya bilang, wah, kamu tuh anak yang diberkati Tuhan. Kamu tuh orang pintar, kamu nih orang hebat. Dan akhirnya orang itu menjadi orang yang jadi berkat buat dunia sampai hari ini. Saudara boleh cek kisah ini di Google atau di YouTube, nggak tahu ada nggak, tapi ini kisah nyata, saudara. Ya, karya-karyanya bisa kita nikmati sampai hari ini. Dari perkataan yang baik, perkataan yang membangun, perkataan yang mendatangkan semangat, perkataan yang tidak menjatuhkan, saudara. Ketika kita tahu pasangan kita ada dalam masalah, keluarga kita ada dalam masalah, bukan kita harus menjatuhkan dia, tapi justru kita harus memberikan support. Ayo bangkit dalam Tuhan, bersama Yesus kamu pasti bisa. Itu yang harus dilakukan. Dan kita boleh nggak mengatakan kenyataan? Nah ini yang seringkali orang tuh takut dengan hal ini, saudara. Misalkan dia mengalami masalah ya, takut untuk ngomong, takut untuk terbuka. Jadi ada intimidasi, wah nanti kalau aku ngomong masalahku yang jadi, jangan salah. Jadi gini, kita harus ngerti bahwa kenyataan itu harus tunduk pada kebenaran. Ini seringkali saya sampaikan, kenyataan harus tunduk pada kebenaran. Artinya gini, kita boleh ngomong keadaan kita, apalagi sama Tuhan harus. Iya, kalau nggak sama Tuhan kita ngomong sama siapa lagi, saudara? Tapi kita lawan kenyataan itu dengan kebenaran. Kenyataannya sakit, tapi kebenarannya kita bicara. Di dalam nama Yesus aku percaya sakit penyakitku ini sudah sembuh oleh bilur-bilur Kristus. Nah itu saudara. Kenyataannya kita kekurangan, tetapi kita lawan itu dengan aku percaya Tuhan sudah mencukupkan seluruh kekuranganku ini sampai berlimpah-limpah. Tuhan memberkati sampai berlimpah-limpah. Itu saudara. Terus berkatakan, karena itu adalah benih yang one day akan kita tuai. Saudara mau nuai apa? Saudara mau nuai yang jahat, saudara mau nuai yang jelek, silakan ucapkan yang jelek-jelek.
Tapi kalau yang saudara mau tuai itu adalah satu hal yang baik, jaga lidah. Amin. Ucapkan hal yang baik, hal yang membangun, hal yang kebenaran, hal yang memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita belajar dari kisah Abraham waktu dia mempersembahkan Ishak. Ya, saya nggak mau membacakan seluruhnya sekarang. Saudara silakan baca seluruhnya nanti di rumah. Kita mau buka Kejadian pasal 22. Kita buka dulu. Ya. Kejadian pasal 22. Oke. Nah, kita mau soroti beberapa hal, poin penting, saudara. Yang pertama, dari judul perikop firman Tuhan ini. Kejadian 22, perikopnya ngomong apa? Kepercayaan Abraham diuji. Ini berkaitan dengan iman. Ya, jadi waktu itu, saudara, Tuhan tuh menjanjikan anak, keturunan kepada Abraham, sesuatu yang mustahil buat Abraham dan Sarah. Tetapi pada akhirnya Abraham dan Sarah mempunyai anak perjanjian yang namanya Ishak. Ya, dan saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, setelah dia mempunyai anak perjanjian itu, anak yang dia idam-idamkan, anak yang dia sangat kasihi, anak yang dia impi-impikan, anak yang sangat dia inginkan, Tuhan tuh ngomong gini, Abraham, Ishak itu persembahkan ke aku. Menarik sekali, saudara. Kepercayaan Abraham di sini diuji. Nah, kita baca ya di dalam Kejadian 22 ayat 8. Itu ada perkataan iman percaya Abraham kepada Tuhan. Kita bisa pikirnya begini. Kalau ini terjadi sama kita, mungkin kita nggak punya iman percaya yang seperti Abraham. Makanya Abraham dibilang bapak orang percaya, bapak orang beriman. Apa yang Abraham katakan? Ayat 8. Saud Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Artinya ini, saat Abraham dan Ishak itu berjalan bersama-sama, ya. Terus Ishak lu tanya sama dia, Pak, di sini nih udah ada api, udah ada kayu. Terus siapa yang mau beli, Pak? Tentunya pasti dengan berat hati. Tapi menarik, satu hal ini, saudara. Abraham ngomong apa? Allah yang akan menyediakan. Nah, ini perkataan iman. Ada perkataan imannya Abraham mengucapkan. Dan kepada dua pengawalnya dia bilang, tunggu sini ya, kami akan kembali. Artinya ada perkataan iman yang dia ucapkan. Di sini Tuhan uji apa? Imannya. Ya. Nah, Kejadian 22 ayat 11 sampai 19 itu buah dari perkataan iman Abraham. Dan saudara nanti bisa dibaca. Kita belajar gini. Abraham, oke, dia menyerahkan Ishak kepada Tuhan. Artinya Tuhan itu melihat, dia ngutamain Tuhan. Ya, poin itu adalah poin yang kita pelajari. Tapi poin yang kedua yang kita pelajari, perkataan imannya Abraham. Artinya benar-benar ada kuasa yang Tuhan berikan atas perkataan kita.
Abraham ngomong tuh perkataan iman terus, saudara. Nanti kita akan kembali, Allah yang akan menyediakan. Itu perkataan ini. Dan itu yang benar-benar terjadi. Bahkan ada buah-buah yang dia tuai, seperti yang diungkapkan dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, itu yang Tuhan sediakan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Anggap ya, ada buahnya. Artinya sekali lagi, benih yang kita taburkan, yang one day akan kita tuai. Karena benih itu akan terus bertumbuh. Selanjutnya, kita harus belajar. Jadi dari satu budaya dari bangsa pilihan Allah, itu bangsa Yahudi. Ya. Kenapa sih bangsa Yahudi itu sampai hari ini jadi berkat buat bangsa-bangsa di dunia? Kalau dipikir, saudara, dia bisa jadi negara maju itu jauh dari kemungkinan, gitu. Karena dari segi penduduknya dia tuh dikit banget, saudara. Dibanding negara-negara maju superpower yang lainnya, dia tuh nggak ada apa-apanya, saudara. Ya. Tapi apa sih rahasia keberhasilan? Kita boleh belajar dari ini. Apa sih yang membuat anak-anak Yahudi ini berhasil di mana-mana? Anak-anak Yahudi ini mau ngerjain apa aja, berhasil aja pokoknya. Ya, ada satu budaya ini. Ini menurut cerita adat di bangsa Yahudi ya. Jadi tiap pagi orang tua itu tumpang tangan atas anak-anak. Tuhan memberkati. Kamu orang yang diberkati Tuhan. Kamu orang yang diberkati Tuhan. Kamu orang yang diberkati Tuhan. Meskipun mereka tidak percaya Yesus, tapi mereka percaya YHWH. Mereka percaya Adonai, Elohim. Ya. Jadi mereka tuh orang tua itu tiap pagi mereka melepaskan berkat, mengucapkan berkat, bukan kutuk ke anak-anaknya. Dan berkat itu terus mereka ucapkan tiap hari. Akhirnya mereka menuai. Jadi jangan ada ucapan kutuk yang keluar dari mulut kita. Itu penting sekali. Kita tidak disuruh untuk mengutuk. Mereka menuai. Dan akhirnya kita menikmati semua sekarang kan. Listrik. Penemunya siapa? Lampu. Lampu yang kita gunakan hari ini. Penemunya bangsa Yahudi. Kereta penemunya siapa? Bangsa Yahudi. Pesawat penemunya bangsa Yahudi. Terus apa lagi? Facebook, apalagi, pokoknya macam-macam, segala macam. Rata-rata penemunya bangsa Yahudi. Mobil bangsa Yahudi yang menemukan. Jadi bangsa Yahudi itu jadi berkat buat bangsa-bangsa. Karena ada ucapan berkat yang tiap pagi diucapkan sama orang tuanya. Itu tradisi itu berjalan sampai detik ini, saudara. Ya. Dan bahkan setelah gini tradisinya, setelah mereka mengoleskan minyak ke anak-anaknya, mereka memberkati, ada yang mengoleskan minyak, ada yang memberkati saja tanpa minyak dan sebagainya. Pokoknya intinya tumpang tangan berkati gitu. Setelah mereka melakukan itu, mereka tumpang tangan atas diri mereka sendiri. Jadi, misalkan kita memberkati ya, orang Yahudi itu tumpang tangan atas anak. Kamu tuh orang berkati Tuhan.
sekolahmu berhasil, apapun yang dikerjakan tanganmu dibuat Tuhan berhasil. Pokoknya diberkati. Setelah itu, dia tumpang tangan atas dirinya sendiri. Ya, kamu orang berkati Tuhan, apapun yang dikerjakan oleh tanganmu dibuat Tuhan berhasil. Itu sudah. Yuk kita belajar dari situ. Ada satu positif yang kita bisa petik, yang kita bisa lakukan tiap pagi. Bangun tidur, kita berkati anak-anak kita, ya, lalu kita tumpang tangan atas diri kita sendiri. Kita katakan, kamu orang yang diberkati Tuhan, aku adalah orang yang diberkati Tuhan, apapun yang dikerjakan oleh tanganmu dibuat Tuhan berhasil. Kita praktekin ya, mulai hari ini. Dan saudara, selanjutnya kita mau belajar, kita perlu kuasa Roh Kudus. Kita perlu minta Roh Kudus setiap hari untuk mengendalikan setiap perkataan dan ucapan kita. Pertanyaannya begini, Pastor, saya sudah terlanjur mengucapkan hal-hal nggak enak. Saya sudah terlanjur mengucapkan hal nggak baik. Oke. Lalu gimana, Pastor? Apakah saya juga akan menuai? Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan mengingatkan firman Tuhan ini. Artinya Tuhan masih memberikan kesempatan untuk saudara bertobat. Bertobat hari ini. Jangan lagi lakukan, jangan lagi ucapkan perkataan-perkataan yang jelek, perkataan negatif, perkataan yang tidak membangun atau bahkan menghancurkan dan merusak saudara. Mari kita bertobat. Bertobat artinya kembali 180 derajat, bukan 360, karena kalau 360 sama aja, sami mawon podo bae. Ya, kembali 180 derajat. Dari yang tadinya kita suka ngomong jelek, suka ngomong negatif, menjadi kita suka ngomong positif. Kita suka ngomong berkat. Kita suka ngomong firman Tuhan. Kita suka ngomong kebenaran. Mau? Kalau mau, mari kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat berkat-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat cinta-Mu, terima kasih buat kasih karunia-Mu. Tuhan, terima kasih buat firman dan pengajaran yang sudah Kau berikan hari ini, bahwa kami percaya kami mengerti Tuhan hari ini, bahwa setiap perkataan kami ada kuasa, setiap ucapan kami ada kuasa, kuasa untuk merobohkan, kuasa untuk membinasakan, kuasa untuk mencabut, kuasa untuk meruntuhkan, bahkan kuasa juga untuk membangun dan menanam. Kami percaya ada kuasa yang Kau titipkan dalam setiap ucapan kami. Dan kami harus menggunakan itu untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, ampuni kami yang kalau selama ini kami banyak mengucapkan kata-kata yang tidak berkenan bagi-Mu, mengucapkan kata-kata yang tidak memuliakan Kau, mengucapkan kata-kata yang cenderung merendahkan Tuhan, mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Ampuni kami Tuhan. Hari ini kami mau bertobat, kami mau berbalik 180 derajat. Kalau tadinya kami suka mengucapkan kata-kata yang jelek, kata-kata kotor, kata-kata yang kurang berkenan, kami hari ini mau berubah, mengucapkan kata-kata berkat, kata-kata firman, kata-kata kebenaran yang memuliakan nama Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Dan biar mulut kami penuh dengan puji-pujian yang menyenangkan hati. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang sedih dihiburkan. Terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Di dalam nama Yesus ada pengurapan atas perkataan setiap saudara lepas saudara. Setiap pribadi lepas pribadi, ada pengurapan. Setiap perkataanmu diurapi oleh Tuhan. Setiap apa yang Kau ucapkan diurapi oleh Tuhan. Dan perkataanmu bukan berasal dari mulutmu, tapi berasal dari Tuhan. Dan biarlah setiap perkataanmu memuliakan nama Tuhan. Bapa, apa yang Kau taruh di hati hamba supaya hamba-Mu sampaikan, Tuhan yang terus meteraikan, Tuhan yang terus bimbing dan Tuhan yang tolong
sehingga setiap perkataan kami ke depan dan perilaku kami dapat memuliakan nama. Dan hamba berdoa buat firman yang sudah ditaburkan hari ini, kami percaya tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan Roh Kudus yang terus sirami agar firman ini dapat terus tumbuh dan berkembang dalam pengenalan kami akan Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama di atas segala nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah berdoa dan ucap syukur, yang siap, yang sudah diberkati, yang sudah menerima pesan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Ya, saudara, saat ini kita mau doa buat persembahan, dan kalau saudara mau mengembalikan persepuluhan, kita juga mau berdoa buat persepuluhan yang kita kembalikan. Dan saudara yang dikasih dalam Tuhan, persembahan tidak diwajibkan, tetapi persembahan adalah bentuk ketaatan dan kasih kita kepada Tuhan. Namun persepuluhan adalah satu hal yang wajib, karena Alkitab berkata, apa yang seharusnya engkau berikan pada Kaisar, kau berikan pada Kaisar. Apa yang seharusnya engkau kembalikan pada Allah, kembalikanlah pada Allah. Artinya pajak harus kita bayar, memang itu harus kita bayar, dan persepuluhan harus kita bayar, karena memang itu harus kita bayar. Kita taat, kita mau setia. Ya, mari kita berdoa buat setiap persembahan dan persepuluhan kita. Haleluya, 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 haleluya. Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami bawa persembahan syukur kami, korban syukur kami, korban misi kami, korban penginjilan kami ke dalam tangan-Mu. Dan kami bawa setiap persepuluhan kami, Tuhan. Kami mau kembalikan persepuluhan kami ini, agar persepuluhan kami ini dapat dipakai untuk perbendaharaan dalam rumah-Mu, dapat dipakai untuk menopang pelayanan, menopang penginjilan, menopang hamba Tuhan. Dan kami juga memberikan satu persembahan kami, korban syukur kami, ucapan syukur kami, korban misi kami, biar Engkau yang berkati, kuduskan, sucikan setiap apa yang kami berikan, apa yang kami kembalikan. Berkati tangan-tangan yang mengelola Bapak, agar persembahan ataupun persepuluhan dapat dipakai dengan sebagaimana mestinya, sesuai dengan firman. Ya Bapak, mengucapkan berkati tangan-tangan, setiap tangan-tangan yang memberi, berkati dengan berlimpah-limpah. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami mengakhiri ibadah ini dengan menerima berkat daripada-Mu. Persembahan atau persepuluhan bisa diberikan selesai ibadah, saudara bisa transfer ke rekening yang tersedia. Dan mari kita mau mengakhiri dengan doa berkat. Angkat tangan-Mu dan hati yang terangkat pada Tuhan, mengarah pada Tuhan, wajah yang terangkat dan tertuju pada Tuhan, karena kita mau menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Mu dengan kasih karunia-Nya. Tuhan melindungi keluarga-Mu. Tuhan melindungi, memperlengkapi, menolong setiap pelayanan dan penginjilan-Mu. Tuhan memberkati anak-anak, istri atau suamimu, orang tuamu. Tuhan berkati, Tuhan sertai, dan Tuhan pimpin. Dan segala hal yang kau kerjakan, apapun yang dikerjakan oleh tanganmu, kemanapun kau melangkah, disertai, diberkati, dipimpin oleh Tuhan. Apapun yang kau kerjakan di kuat Tuhan berhasil. Diberkati studi, pekerjaan, usahamu oleh Tuhan. Diberkatilah segala perencanaanmu oleh Tuhan. Diberkatilah segala apapun yang kau inginkan, apapun yang kau rencanakan, apapun yang kau rancangkan, diberkati, disertai, dipimpin oleh Tuhan. Biar kehendak dan kedaulatan Tuhan menjadi.
cinta kasih, kebaikan, kemurahan, kasih setia, kasih sayang, pertolongan, pengorbanan, penyertaan dan persekutuan dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang adalah satu-satunya hidup, Allah yang esa, Allah yang dahsyat, memperlengkapi, menolong kau, senantiasa menyertai kau, senantiasa dari mulai hari ini, saat ini, waktu ini, sampai pada mati. Pergi jadikan semua bangsa murid Kristus, baptiskan mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ajarlah mereka melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan padamu, dan ketahuilah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kau senantiasa dari mulai hari ini, saat ini, waktu ini, sampai pada Maranatha. Oh, terima segala berkat yang terbaik dari Tuhan, hanya di dalam nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Ya, saudara, ingat minggu depan kita sudah ibadah onsite kembali, tapi tempatnya menyusul karena dalam beberapa hari ini kami harus benar-benar memutuskan tempat mana yang akan kita pakai untuk beribadah onsite kembali. Saudara dukung doa, tapi sudah pasti minggu depan kita akan kembali beribadah secara onsite. Oke, Tuhan Yesus memberkati.